jurnal masing-masing begitu. Oke, jadi yang pertama ini berarti posisi jurnal AgroLife tadi ya, akan berada di start berarti di awal ini Bapak Ibu. Berarti apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah web jurnal. Nah tadi kan dikonfirmasi katanya masih bermasalah web jurnal. Ini persis sama dulu keadaannya sebelum saya masuk ke P3M di Poliji. Jadi teman-teman TIK itu diserang habis-habisan sama malware. Jadi judulnya penuh, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain juga semua itu kena serangan, sehingga kewalahan waktu itu. Sehingga yang jurnal itu hampir 2 mingguan off, Bapak Ibu. 2 mingguan off. Nah waktu itu saya sempat mengusulkan bagaimana kalau jurnal yang karena servernya masih trouble daripada mempengaruhi sejuta umat kan begitu. Jurnal kan sejuta umat Pak, Bu. Jadi semua orang kan pasti akan mengakses dan ternyata tidak bisa diakses. Fatalnya lagi kalau misalnya kita sedang akreditasi pengajuan. Jika sedang proses akreditasi, nggak bisa diakses pasti akan nanti tidak lolos tes evaluasi. Nah sehingga waktu itu disepakati pindah ke server lain. Nanti saya tunjukkan modelnya ke Bapak Ibu. Jika misalnya ada solusi lain dari tim TIK mungkin di UNEDS, misalkan Bapak Ibu dipersilahkan, silakan sewa saja tempat lain, tapi domainnya pakai domain resmi UNEDS. Nah itu kan nanti modelnya digunakan pointing. Itu juga salah satu solusi cerdas dan cepat Bapak Ibu. Dan akan membantu teman-teman di bagian TIK. Oke, ini yang pertama yang perlu disiapkan adalah web jurnal. Oke, ini nanti perlu disiapkan dulu apa nama subdomainnya berarti. Karena seingat saya terakhir dapat informasi bahwa ada rencana di split ya. Jadi masing-masing di unit itu kalau nggak salah akan pakai subdomain sendiri, tapi saya nggak tahu nih, terima kasih Pak. Jika misalkan nanti menggunakan jauh lebih aman daripada sebanyak jurnal. Nah sehingga mungkin nanti yang di sini bisa diinisiasi, itu pakai subdomain sendiri Bapak Ibu. Misalkan agrolife, misalkan jagrolife.unet.ac.id. Nah berarti itu nama subdomainnya. Nah berarti nanti perlu komunikasi dengan tim IT atau bersurat, kalau kami biasanya bersurat ke bagian TIK untuk dibuatkan subdomain. Nah ketika subdomainnya sudah jadi, maka nanti tim yang di sini di peternakan menyiapkan nanti hosting jika memang diizinkan. Pakai hosting sendiri dulu, disewa. Apakah bisa balik datanya? Bisa, asalkan aksesnya dipegang oleh Bapak Ibu di sini. Oke itu yang pertama. Yang kedua baru nanti kita siapkan jurnal polisinya nih. Ini disebut dengan custom Bapak Ibu yang ini. Jadi kita atur tampilannya, kemudian diisikan isi-isinya, fokus scope-nya apa, kemudian reviewernya siapa, editornya siapa gitu kan. Semua isinya ada di sini di bagian yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 ini nggak bisa dilakukan jika web jurnalnya tidak ada. Web jurnalnya nggak mungkin ada jika rumahnya nggak ada. Nah sekarang kan masalahnya kan rumahnya kan sedang trouble sekarang. Nah sehingga perlu disiapkan opsi. Apakah harus menunggu stabil dulu rumah utamanya atau stabil siapkan dulu gitu ya. Nah sehingga nanti ketika disiapkan yang baru, rumah yang lama sudah ready, maka tinggal dikembalikan. Ibaratnya kayak orang ngekos Bapak Ibu. Belum punya rumah, ngekos dulu. Ketika sudah punya rumah, tinggal balik. Kan tidak mungkin kan setelah ngekos mau balik barangnya hilang. Kecuali dicuri kan. Nah selama nggak dicuri, kita masih simpan akses kuncinya masih disimpan, maka bisa dikembalikan. Jadi aman insya Allah. Oke itu ini tahapannya, kan ini kan membangun nih. Nah ketika rumah sudah ada, web jurnal sudah ada, sudah disetting dengan polisinya, maka Bapak Ibu wajib nanti menyiapkan minimal 5 artikel.
Oh iya, ini tergantung amal perbuatan. Oke, jadi karena namanya tadi umum, nggak ada internasional, berarti ini insya Allah aman. Jadi nggak harus memperhatikan diversity artikelnya di awal ini. Jadi misalkan nanti diambilkan dari naskah TA-nya, skripsinya mahasiswa yang 5 ini. Boleh, nggak masalah Bapak Ibu. Nggak masalah. Nah nanti ketika mau menjadi jurnal internasional, baru disiapkan. Diversity-nya dipersiapkan minimal 2 negara, editor reviewernya juga nanti perlu dipertimbangkan. Nah setelah punya artikel, terbitlah jurnal ini, baru bisa ngurus ISN. Jadi ISN itu kan syaratnya minimal menerbitkan 1 edisi syaratnya. Dan edisi itu minimal berisi 5 artikel Bapak Ibu. Oke, sekarang tuh kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa? 1 edisi itu nomor. Nanti kalau terbit 2 edisi, nanti kasihan yang edisi pertama, nanti nggak masuk ISN-nya. Karena sekarang ISN ini paling cepat 1 bulan, berarti Bapak Ibu perlu inisiasi, perlu direncanakan jurnal ini kapan rencana diterbitkan. Kalau misalkan rencana diterbitkannya bulan Desember ini launching, berarti kan sekarang kan tanggal 8, berarti segera diurus dulu rumah-rumahnya, kemudian diterbitkan bulan Desember. Berarti dia langsung diajukan ISN. Kalau misalkan pengajuannya 15 Desember misalnya, berarti paling cepat 15 Januari 2026 keluar. Nih sekarang prosesnya Bapak Ibu seperti itu. Nah baru nanti DOI diaktifkan jika sudah punya ISN. Jadi DOI ini syarat mutlaknya adalah harus punya ISN. Nah DOI kan sudah ada di UNEDS. Nah tinggal nanti Bapak Ibu setting saja, kemudian nanti aktifkan jika menggunakan plugin OJS atau lapor bagian admin DOI-nya jika menggunakan metode XML. Baru yang terakhir nanti Bapak Ibu siapkan indeks dulu karena Google Scholar ini diperlukan nanti saat indeks Garuda. Ada linknya, link Google Scholar jurnalnya. Oke, jadi Bapak Ibu ini dulu ya tahapan awal sekarang posisi kita di tahapan awal ini posisinya. Oke, jadi setelah terbit di edisi pertama, tahap awal ini Bapak Ibu sudah lakukan, maka baru nanti seketika berumur 1 tahun jurnalnya, bisa ngapain ketika umur 1 tahun. Oke, berarti ketika umur jurnal kita atau anak kita sudah umur 1 tahun, apa yang bisa dilakukan? Kan mulai bisa merangkak, kan bisa berjalan. Nah kalau jurnal, nanti bisa daftar ke indeks DOAJ, karena DOAJ itu kan minimal 1 tahun atau 2 edisi baru bisa mengajukan. Terus apalagi Bapak Ibu, Garuda. Itu yang pas umur 1 tahun yang bisa diajukan. Dimension, Crossref, dan kawan-kawan. Tapi kalau Dimension kan nggak perlu daftar. Dia otomatis terindeks jika sudah aktif DOI-nya. Berarti yang perlu didaftarkan adalah yang DOAJ dan Garuda. Nah ini Bapak Ibu, ini ketika berumur 1 tahun gitu. Nah ketika berumur 2 tahun, apa yang bisa dilakukan? Baru persiapan akreditasi. Karena syaratnya kan minimal 2 tahun. Sejak ISN diterbitkan. Jika ISN-nya terbit tanggal 15 Januari 2026, maka dia terhitung 2 tahun, berarti 15 Januari 2028 berarti. Paling cepat bisa mengajukan akreditasi. Nanti dilihat Bu, tanggal terbit ISN-nya, dilihat. Baru indeks Scopus juga bisa, kalau mau Scopus kalau siap. Bisa nih berbarengan. Bisa berbarengan. Nah yang terakhir ini nanti terindeks di Web of Science. Nah sekedar informasi Bapak Ibu, karena ini momen-momen BKD dan Sister, jadi WOS sekarang sudah nggak berlangganan dengan Dikti Saintek. Saya 2 hari yang lalu bersama Pak Rusmal, teman di pusat, yang langsung bikin sistem Sinta, Garuda, dan Rama, beliau menyampaikan kemarin waktu kami undang ke Polije, jadi Web of Science ini walaupun Bapak Ibu nanti setengah mati nariknya ke Sinta, nggak akan mungkin muncul karena sudah nggak berlangganan. Gitu. Jadi cukup yang Scopus, Garuda sama Scholar yang bisa ditarik. Oke sampai sini dulu. Saya tunjukkan tadi kan permasalahannya ya, saya tunjukkan Bapak Ibu. Oke saya tunjukkan ya. Jadi saya analogikan kalau ini Bapak Ibu ya, ini sebentar. Oke, misalkan sebelum ke UNEDS, nah ini web Polije Bapak Ibu ya, ini web
polyj.ac.id. Jadi ini namanya domain, Bapak Ibu, mohon maaf kalau yang belum tahu namanya domain. Jadi domain ini kan istilahnya alamat yang gampang kita kenal di dunia maya kan. Ini sebenarnya kan polyj.ac.id atau unet.ac.id, dia juga punya alamat IP. Ya, yang pakai nomor. Nah, ibaratnya kalau saya kan Pak Yunus tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Villa Bougainville misalnya. Alamatnya di mana? Jalan apa, kan begitu. Bapak Ibu, sekarang saya cek Bapak Ibu ya. polyj.ac.id ini dia berada di alamat server yang mana? Jadi Mas, tadi ini perlu saya sampaikan kan tadi Bu Dian sempat komunikasi ya, ada wacana mau dititipkan dulu di rumah yang lain sebelum dimasukkan lagi ke UNED gitu. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini polyj.ac.id. Ini saya cek alamat servernya ya. Nah, ini kita cek bareng nih. Ini polyj ini dia berada di server polyj dengan alamat 103.109.209.137. Ini alamatnya polyj. Sekarang UNED. UNED ini jadi alamat servernya UNED itu, alamatnya di sini. 103.241.205.51. Ini namanya IP address. Setiap server itu punya IP address. Ibaratnya saya punya rumah saya di Villa Bougainville misalkan punya alamat, punya jalan, nomor rumah kan. Kan tak mungkin nomor rumah itu sama. Kan unik. Nah, sekarang saya punya aplikasi Bapak Ibu ya. Atau ini aja deh. Ini publikasi. Nah, seluruh publikasi di polyj alamatnya di sini. Sekarang kita cek apakah servernya sama. Tadi kan server polyj di mana Bapak Ibu? Akhirannya kan mana dari polyj? Polyj itu tadi ini ya. 137 ya. Oke, sekarang kita cek ya. Saya cek. Saya ingin tunjukkan bahwa seluruh jurnal polyj juga tidak di servernya polyj karena kemarin sempat trouble. Oke, nah ini saya tunjukkan ya. Tadi akhirannya 137 kan ya. Oke, ini akhirannya berapa? 171. Ini artinya servernya berbeda. Jadi waktu saya masuk di P3M karena ada trouble itu dia pada menunggu Pak. Semua pengurus jurnal protes. Ayo Pak Yunus gimana ini kita mau akreditasi, mau untuk BKD, mau untuk ini, semua diserang Pak. Saya kan perlu cepat menanganinya. Akhirnya saya langsung ke pimpinan, Pak saya mau izin, saya sewakan server sendiri untuk P3M. Oh silahkan Mas, koordinasi dengan kepala TIK. Saya langsung ke kepala TIK, tapi saya tanya dulu kepala TIK-nya. Pak kira-kira ada solusi enggak dengan kondisi yang sekarang servernya polyj? Akhirnya ketika saya sampaikan, malah beliau menyarankan, begini mohon maaf Pak Yunus, karena sekarang kita sedang maintenance besar-besaran, kebetulan juga mau habis slot servernya yang publikasi, yang OJS, silahkan jika Pak Yunus ada alternatif lain, silahkan. Akhirnya saya tawarkan, Pak bagaimana kalau saya sewakan dulu di server yang lain, saya izin nanti di pointing domainnya. Kita lihat Pak Bu, ini kan, nih, subdomainnya apakah tetap pakai polyj? Tetap kan? Itu kan publikasi.polyj.ac.id. Nah ini yang benar. Jangan sampai pindah server, domainnya juga berbeda, tidak nyantol di domain utama. Nah ini yang rawan Pak. Contoh, misalkan tadi agrolife.unet, misalnya .id, AC-nya hilang. Nah ini yang ribet nanti. Walaupun bisa dipindahkan, tapi karena domainnya berbeda, nah nanti banyak efeknya. Doinya nanti susah harus diatur ulang doinya. Dan pengindeksnya juga harus berubah. Nah ribet Bu, makanya kalau nanti mau pindah disiapkan server yang baru, harus tetap ngesup ke domain resminya UNED. Sekarang kita cek yang kedua. Saya punya aplikasi namanya Sipanda. Sipanda ini Bapak Ibu untuk yang manajemen hibah kayak Bima. Ini Bimanya polyj yang ini. Oke. Bimanya polyj kayak gini. Sekarang saya cek Bapak Ibu Sipanda. Nah ini yang Sipanda.
Kalau tadi yang server jurnal kan 171 kan, berarti kan rumah servernya beda. Yang si Panda ini di titik 60. Berarti saya sewakan 2 server Bapak Ibu. Oke, jadi ini untuk mitigasi. Nah, ketika nanti oleh tim IT-nya Polij bilang, Pak sudah siap server Polij, silahkan dikembalikan. Udah tinggal saya kembalikan saja gitu. Oke, gitu nih Bapak Ibu. Jadi nanti unit silakan. Nah, ini contohnya ya. Nah ini contohnya ini saya bilang tadi ke Bu. Ini saya nggak ada unsur-unsur promosi, nggak ada. Saya juga bukan bagian dari ini. Saya ingin jelaskan bahwa ini sangat murah hosting ini. Kemudian nanti banyak pilihan ya. Ini nggak promo ya. Saya nggak endorse. Saya nggak bagian dari ini. Daripada sewa yang mahal, lebih mending yang murah. Nah nanti ini yang akan di-share Bapak Ibu. Misalkan nanti Budian sewa hosting ini, Bu. Budian sewa hosting ini. Di sini ada share IP address. Nah, nanti oleh Bapak Ibu yang di sini, ini aja yang dikopikan, bikin surat, sampaikan ke tim IT-nya, mohon diarahkan subdomain ini ke alamat IP server AgroLife misalnya. Selesai. Saya punya contoh suratnya, jika nanti misalkan nanti dibutuhkan, saya punya contoh suratnya. Oke, saya rasa itu untuk yang sesi yang ini. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait dengan yang persiapan awal? Oke, silakan. Oke, silakan Bu. Blok berapa Bu? D. Wah, lah dekat-dekat Bu ya. DJ ya. Nah, ini kemarin sudah DOAJ ya. Jadi nah ini. Ini sudah DOAJ kemarin, tak ajukan, di-approve 2024. Oke, nah nanti yang biasanya yang rawan tuh di sini, di bagian copyright. Nah maka nanti Bapak Ibu ketika menyusun jurnal polisinya memang harus, karena ini sama-sama peternakan, nah nanti bisa ditiru, ATM, amati, tiru dan modifikasi. Kan sama-sama peternakan kan, tinggal ganti fokus scope. Nah, jadi biasanya yang banyak ditolak itu karena ini kesalahan copyright. Nah, ini. Nah, copyright ya. Nah, jadi kebanyakan ditolak itu karena nggak konsisten. Misalkan dikatakan bahwa hak cipta dipegang oleh jurnal. Tapi ketika dicek di artikel, hak cipta dipegang oleh artikel. Nggak konsisten, ditolak. Nah, jadi ini yang paling fatal kalau di OAJ. Selebihnya aman kok Bu. Saya juga punya materi yang di OAJ, kapan-kapan kalau misalkan nanti mau ada umur 1 tahun, silakan nanti bisa diagendakan atau nanti saya share nih materinya. Nah kalau Garuda Bu, kalau Garuda ini nggak ada syarat khusus, yang penting dia terbit 2 tahun saja. Terbit 2 edisi setahun. Nah nanti tinggal mengajukan aja. Kalau Garuda nanti di sini, Garuda. Nah ini. Bisa dicek juga, kalau Anda salah sudah ganti domain ya sekarang ya, Kemdikti. Ini kemarin saya dapat informasi ini sedang dikembangkan. Makanya kalau Bapak Ibu narik data di Bima, kebanyakan kosong kan sekarang. Bima narik data sindanya kosong karena masih dikembangkan. Oke, ini nanti gini, Garuda Kemdiksaintek, ke bagian Sages ini nanti akan disampaikan. Nanti di sini ada, nah ini syarat-syaratnya. Ini punya ISN, ini terbit 2 isu. Ini aja syaratnya, tinggal nanti mengisikan. Kenapa kok tadi harus ada Scholar? Karena di sini diminta mengisikan link Google Scholar. Nah ini diminta mengisikan link Google Scholar. Oke, maka tadi di awal itu nanti perlu disiapkan link Google Scholar jurnalnya. Oke, ini Bu syarat-syaratnya. Ini kalau yang Garuda. Nah, kalau yang akreditasi tentunya nanti ada syarat sendiri, dia ada buku panduannya. Jadi harus 2 tahun usia jurnalnya sejak ISN, harus melalui proses peer review. Nah, kemudian kalau mau nanti targetnya Sinta 2, ada lagi yang harus dioptimalkan. Tapi kalau hanya sekedar akreditasi atau maksimal Sinta 3 juga ada. Tergantung nanti kita mau kemana Bu. Kalau targetnya ke Sinta 2, berarti nanti dari sekarang harus sudah dipersiapkan. Misalnya editor, reviewer itu harus ada di luar negeri, biar nanti tinggi poinnya.
Nah, Bapak Ibu, kenapa kok di panduan akreditasi 2021 itu yang tinggi nilainya itu adalah jika melibat penulis luar negeri, editor ingin internasionalkan jurnal nasional, Bapak Ibu. Oke, makanya kebanyakan ngomongnya negara, kebanyakan ngomongnya. Oke, gitu nggak Bu? Oke, nanti secara nggak langsung ketika ini sudah berjalan, yang penting sekarang memang perlu tahu, memang harus di-prepare Bu. Kalau mau ke Sinda 2, nanti kan ada materinya kan, apa yang harus dipersiapkan gitu. Nah, berarti sekarang nanti Bu Dian dan Bapak Ibu harus berburu editor, reviewer luar negeri kan. Kan kalau di kejabatan fungsional kan minimal 4 negara editor reviewernya. Setiap terbitan minimal 2 negara. Berarti disiapkan ya. Setiap edisi itu minimal 2 negara terbitannya. Kalau editor reviewernya minimal 4 negara. Paling bagus itu disebar, misalkan 3 benua. Disebar lagi Bu, paling bagus. Oke, nanti kan ada materinya oleh narasumber yang lain, nanti bisa dioptimalkan nih. Nah, sehingga dari sekarang perlu disiapkan. Nah, Bapak Ibu pernah nggak melakukan punya teman S3 di luar negeri, dimasukkan jadi editor atau reviewer? Nah, apakah memenuhi syarat Bapak Ibu? Nah, kalau di panduan editor atau di panduan akreditasi itu enggak dihitung. Kenapa enggak dihitung? Karena nanti akan di-tracking Pak. Misalkan Bu Dian nih sedang S3 di Amerika. Oleh Bu Desi dimasukkan di sini. Dimasukkanlah afiliasi Bu Dian itu Amerika. Misalkan University of apalah di Amerika gitu. Saya asesornya misalnya. Saya cek, nanti di-tracking Pak. Minimal 3 tahun terakhir akan saya tracking profilnya Bu Dian. Ketika saya men-tracking Scopusnya, ternyata 100% dari UNED. Berarti bukan reviewer itu di luar negeri, gitu ya. Tapi ketika saya tracking publikasinya Bu Dian, minimal 3 tahun terakhir ternyata menggunakan home base atau kampus di luar negeri. Baru dikatakan editor atau reviewer luar negeri. Terus mubazir dong kita punya teman di luar negeri. Enggak Pak, optimalkan jadi autor. Kalau autor itu bisa Bu. Misalkan ada yang luar negeri Pak, dipinjam namanya. Pinjam dong namanya gitu kan. Jadi anggota penulis. Bisa Bu, karena belum ada aturannya. Diakui. Oke gitu gitu. Jadi biar nggak salah dicapek-capek berburu, salah gitu kan. Oke gitu kalau nanti mau yang internasional atau nanti mau menjadi yang Sinda 2. Karena Sinda 2 kan tinggi nilainya jika nanti tinggi banyak editor reviewer dari luar negerinya. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu. Yang ini dulu, yang roadmap dulu, silakan Pak. Enggak Bu, malah Ibu yang dibayar. Waalaikumsalam. Cik, cik.
Baik, dengan Bapak siapa Pak? Pak Amam. Oke, baik, terima kasih Pak Amam. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, apakah ada regulasi terkait dengan jumlah artikel setiap terbitan? Jadi Bapak Ibu memang kita nggak pungkiri ya, jadi menjadi pengusaha jurnal itu sangat cepat sukses Pak. Cuman banyak yang sporadis gitu, asal menerbitkan. Kalau aturan Bapak Ibu, nggak ada aturan maksimalnya Pak, yang ada itu minimal. Minimal 5 yang ada Pak. Nah, yang perlu kita ingat adalah tim di pusat itu setiap per triwulan Pak, setiap 3 bulan mereka melakukan evaluasi kepada pengolah-pengolah yang nakal. Contoh kayak tadi, sebelum akreditasi cuma 5 artikel yang diterbitkan. Setelah dapat Sinta 3, Sinta 2, langsung yang awalnya 5, langsung dari 50 per edisi. Yang awalnya gratis, langsung 1 juta misalkan bayarnya. Nah ini akan menjadi temuan Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada batasnya? Kalau secara normatif itu enggak ada Pak. Tapi maksimal itu diukur harus linear dengan jumlah editor dan reviewernya. Sama kayak kita riset kan ada batas kewajarannya kan Pak ya. Karena mungkin dosen itu dalam 1 tahun 300 penelitiannya kan. Jadi kemarin oleh tim Sinta ini menyampaikan ke saya Pak, ini salah satu kampus swasta di Jawa Timur akan diturunkan klasternya. Yang awalnya begini menjadi begini. Kenapa Pak? Beliau menunjukkan gitu. Ketika dicek di bagian community service, di bagian Sintanya Pak, ada satu dosennya itu dalam 1 tahun itu 300 kali melakukan community service Pengmas. Nah ini kan melewati batas wajar. Masa iya Pak Amam sanggup 300 kali Pak dalam 1 tahun ini melaksanakan pengabdian masyarakat. Gara-gara efeknya apa Bapak Ibu? Dampaknya adalah ke institusi. Nah ini akan mau yang seharusnya dapat penghargaan, nggak jadi langsung dicoret. Kata beliau kemarin. Kemarin kan cuma 1 kan sama saya di Jember. Jadi banyak yang kemarin disampaikan. Sama dengan jurnal Pak. Jadi kalau mau menaikkan jumlah artikel, jangan sporadis, jangan langsung naik banget gitu. Ini akan menjadi temuan. Bapak Ibu, dulu pernah ada 2 jurnal. Pertama adalah diturunkan peringkat akreditasinya, yang awalnya Sinta 2 ke Sinta berapa gitu saya lupa. Masih ada kalau nggak salah di Bima pengumumannya Pak. Satunya lagi dicabut status akreditasinya Pak. Karena dia mengaku jurnal internasional, tapi kebanyakan dari dia ngaku di ISN-nya itu alamatnya itu di luar negeri. Ketika ditelusuri alamatnya di mana? Di Pulau Sumatera kalau nggak salah. Hanya dicabut akreditasinya. Nah jadi Pak, Bapak Ibu kalau mau menaikkan jumlah artikel, pertama kali yang perlu dicek adalah berapa jumlah editor dan reviewernya. AgroLife misalnya, editornya 5, kan minimal 5 Bu aturannya. Editor minimal 5, reviewer minimal 5. Kira-kira Pak Amam jika editornya 5 orang, reviewernya 5 orang, kira-kira wajarnya berapa Pak per edisi artikelnya terbit? Betul, itu maksimal Pak. Berarti kan satu reviewer, berarti kan tangani 2 naskah kan, itu udah 10. Karena 5 ke 2 kan 10. Berarti jika editornya 5, reviewernya 5, per edisi 50, nah ini yang di luar batas kewajaran. Pasti akan menjadi temuan. Gilanya lagi Pak, terbit 3 bulan Pak. Terus kapan dosennya nanti bertugas untuk kapan ngajarnya, kapan menelitinya, kapan pengmasnya, ini nggak wajar. Maka ini nggak aman Pak. Jadi di pusat itu ada majelisnya Pak. Jadi mereka itu ada majelis untuk memberikan saksi jurnal-jurnal yang nakal. Nah, biar nanti jurnal kita nggak kena, berarti kita harus harus sesuai dengan seimbang dengan jumlah editor dan reviewer. Nah, ya tapi jangan melebihi 20 lah Bapak Ibu. 35, 50 gitu kan. Walaupun banyak. Oke, biasanya Pengmas yang biasa gitu, jurnal Pengmas. Kalau jurnal riset, kalau mau ke Sinta 2, terbit 30 Pak, 35 ya jangan harap lah. Ya, jadi biasanya yang bagus itu maksimal 10 sampai 15. Nah kalau udah lebih dari itu biasanya nanti dianggap nggak wajar. Dianggap walaupun memang komersil tapi terlalu
komersil, walaupun ada Pak, walaupun ada, ini mohon maaf nih, walaupun ada, beberapa yang Sinta 2 itu langsung 4 juta, ada yang 30, 35. Tapi sekali lagi itu nggak aman. Itu sudah menjadi masuk radar dari tim pusat nanti. Apalagi ada laporan Pak, jurnal ini yang penting bayar, terbit, padahal Sinta 2. Jadi Bapak Ibu kita harus yakin, di tim pusat juga ada yang melakukan evaluasi. Nah gitu nih Bapak Ibu. Itu nggak Pak, kalau maksimalnya itu, yang penting jangan melebihi batas wajar lah Pak. Kalau misalkan editornya 5 orang, reviewernya 5 orang, ya maksimal 10. Mentok-mentok 11 lah, 12, mentok-mentok. Jika mau 20, berarti editornya 10, reviewernya 10. Dan berimbang. Oke, gitu nggak Pak? Jadi untuk yang ini, kalau yang diatur itu batas minimal yang diatur Pak. Kalau maksimal nanti sengaja nggak diatur, biar pusat itu melihat. Oh mana yang di jalan yang lurus nih gitu kan. Nah terus yang kedua Pak, yang spesial isu. Kalau yang spesial isu, kita harus samakan persepsi dulu Bapak Ibu bahwa di luar negeri itu tidak mengenal istilah kayak kepangkatan di Indonesia kan. Nah artinya apa Bapak Ibu? Makanya di luar negeri itu kenapa kok berterbangan, berkeliaran yang spesial isu, karena mereka nggak peduli aturan negara lain. Padahal di negara Indonesia, negara kita, spesial isu, jika digunakan untuk satu khusus kan nggak bisa Pak. Coba Bapak tes. Misalkan Bapak punya seminar, Bapak terbitkan di jurnal, oleh pengajulannya dibuatkanlah rumah, dibuatkan isu, spesial isu. Silakan Pak, diajukan Pak secara khusus. Insya Allah auto reject gitu. Karena itu nggak boleh, walaupun tidak termaktub di dalam PO/PAK. Nah, nggak akan Pak. Kenapa? Karena spesial isu itu Bapak Ibu. Nah ini apa ya? Karena banyak pengelola jurnal yang jarang ikut pelatihan, jadi kadang-kadang kan pokoknya terbitkan, ngikut-ngikut internasional Pak. Kalau internasional silahkan, karena mereka nggak peduli regulasi negara lain gitu. Tapi kita di Indonesia karena apa ya? Karena tidak memperbolehkan. Pertama ya, secara kepangkatan Pak, itu nggak diakui. Kenapa nggak diakui? Inilah diatur oleh ISN Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, frekuensi itu harus sesuai dengan yang terdaftar di akta lahirnya. Akta lahir jurnal kita ada di ISN Pak Amam. Jika AgroLife setiap terbit 2 kali setahun, nggak boleh nambah Pak. Misalnya AgroLife ini terbitnya setiap bulan Januari dan Agustus misalnya Bu. Tiba-tiba karena yang edisi Januari sudah full, sudah 10 artikel, Pak Amam nitip, tolong dong saya nitip 1 artikel. Oleh Budian, ini mohon maaf ya, oleh Budian, Pak Amam ini kan sudah full yang Januari reguler. Bagaimana kalau saya tambahkan di spesial isu? Muncullah isu baru. Namanya volume 1 nomor 1 dalam kurung spesial isu Januari 2026. Nah secara regulasi Indonesia ini nggak boleh Bu. Karena menyalahi aturan di akta lahir Pak. Akta lahirnya bilang 2 kali setahun di akta lahirnya. Tiba-tiba Ibu buat 3 kali setahun. Itu nggak boleh Bu. Berarti ini nanti makanya kenapa nggak diakui Pak syarat kenaikan jabatan, karena itu nggak sesuai dengan akta lahir. Terus bagaimana caranya biar aman? Nah inilah yang perlu ditanyakan. Bagaimana cara membuat spesial isu biar aman? Kita tahu nggak caranya? Kalau tadi kan kalau menampilkan spesial isu Januari, kan nggak boleh Pak. Kan di dalam bulan Januari ada 2 terbitan jadinya kan? Nah ini yang nggak boleh, karena menyalahi akta lahir. Terus bolehnya bagaimana Pak? Bolehnya. Kira-kira bagaimana caranya Bapak Ibu? Saya ada materinya Pak. Karena saya juga punya diklat, punya kurikulum, itu ada materinya. Jadi di sana dibahas regular isu, spesial isu, kemudian apa lagi ya? Regular isu, spesial isu, kemudian ada lagi in progress, sama in press. Kan ada 4 jenis terbitan. Kalau yang regular isu itu berarti yang sesuai dengan jadwalnya. Kalau yang spesial isu, itu yang versi orang luar negeri itu Pak, menambahkan terbitan baru, ini yang nggak boleh. Nah tapi yang benar itu adalah,
kita buatkan kategori Pak namanya. Saya contohkan ya, biar Pak Amam nggak penasaran. Jadi saya punya jurnal Pengmas. Jurnal Pengmas ini Bapak Ibu, oke. Tapi sekarang saya sudah serahkan ke pusat. Saya nggak sanggup ngelola terlalu banyak. Jadi saya serahkan. Oke, saya buat menu di sini ada namanya. Oke, mana ya? Saya buat namanya kategori, Pak. Jadi kita tambahkan di dalam ini, Pak, di dalam isunya, bukan di luar isu. Tapi di dalam isu tersebut kita bikin kategori. Kayak section begitu, Pak. Saya contohkan ya. Oke, nah ini Pak. Oke. Nah berarti ini nih. Berarti yang daya saing UMKM ini, nah kita lihat Pak ya. Ini edisi berapa ini? Ini edisi berapa? Saya buka dulu. Volume 6 nomor 1. Oke, kita cek volume 6 nomor 1. Jadi di volume 6 nomor 1 ini ada artikel yang berasal dari conference. Tapi saya nggak membuat spesial isu Pak. Kalau saya tambahkan spesial isu berarti volume 6 nomor 1 Agustus dalam kurung spesial isu. Ini yang nggak boleh. Karena melanggar akta lahir Pak. Tapi saya buatnya pakai apa buatnya? Pakai kategori. Kita lihat ya. Ini ada artikel, ini ada artikel. Kemudian saya tambahkan kategori. Nah, di sini kita lihat mana kategorinya ini. Karena banyak ini Pak. Ini banyak karena Pengmas Pak, tapi saya perbanyak editor reviewernya gitu. Apalagi sekarang nggak saya pegang, ini akan tambah banyak ini. Terus saya pegang bisa ngerem gitu. Oh kebanyakan ini kayak ini benar nih, ini pengolah baru kayaknya ini. Nah ini nih, itu Pak. Saya tambahkan kategori bahwa di dalam isu yang reguler ini ada artikel yang berasal dari conference. Ini Pak, ini kan nggak di proceeding nih Pak, ini di jurnal terbitnya Pak. Tapi saya tambahkan kategori bahwa ini berasal dari conference. Ketika orang ngecek Pak, misalkan saya ngecek Pak ya, saya cek ini. Nih saya cek ini, saya cek. Nah ini Pak, nanti di sini akan muncul, tuh. Di bagian isu, volume 6 nomor 1 Agustus, sectionnya NAKOSPI, ini National Conference. Kategorinya ini Pak. Jadi bisa ditelusur Pak. Ini yang benar Pak. Jadi enggak muncul edisi baru kan. Nah dengan caranya menambah kategori. Ini yang benar Bapak Ibu. Oke, tapi kan prakteknya kan jarang ada yang seperti ini Pak. Bikinlah spesial isu. Resikonya Bapak Ibu kasihan nanti, apalagi Bapak Ibu nanti terbit yang Scopus, enggak akan diakui menjadi syarat khusus. Kalau enggak percaya silahkan dicoba kalau enggak percaya. Enggak apa-apa enggak percaya silahkan dicoba gitu. Oke silahkan Bu. Ini cuma settingan aja sih Bu. Sebentar, semoga saya masih ada aksesnya ya, karena ini sudah diserahkan ke pusat. Nah, sudah diganti. Nanti di sini kok, nanti di sini tempatnya. Hmm. Betul. Nah, inilah pentingnya nanti Bapak Ibu ngatur. Jika misalkan nanti di edisi berikut ini akan disisipkan juga hasil conference, berarti harus diatur Bu, berapa artikel yang berasal dari conference yang bisa ditampung. Baru misalkan 15 Bu ya, kemudian mentargetkan 15 artikel, misalnya setiap terbitan 15. Nah, berarti dari 10 nanti kemudian yang ini yang reguler. 10 ini yang reguler, sedangkan yang 5 ini yang diselotkan untuk yang conference. Gitu Bu cara ngaturnya. Nanti di sini Bu, buatnya di sini. Di jurnal. Di sini nanti ada kategori. Nih, sini kita buat nanti. Nah, di sini misalkan create section. Nah, sini kita buat. Nah, misalkan nanti di sini misalkan conference. Nah, misalkan conference. Di sini aja kita buat. Nah, ini akan muncul di bagian isu akan muncul. Ini tinggal nanti save. Ini Bu. Nah udah muncul kan, tinggal bikin kategori payungnya.
Nah, misalkan nanti apa nama konferennya? Misalkan kalau kami kan ada, misalkan ICOFA misalnya. ICOFA, bikin misalkan ICOFA 2025, siapkan payungnya. Nah, berarti nanti ini ICOFA, 26 aja ya, misalkan nanti, oh ya 25, misalkan nanti saya ingin menerbitkan yang dari konferen yang Poli J gitu kan, udah. Nah, nanti dia akan muncul di bagian isu, Bu. Oke ya. Ini udah ya. Oh ini bukan ICOFA, ICOSIF. Jangan dihapus, nggak apa-apa. Nanti dia akan muncul di sini. Oke, bentar ya. Ini kayaknya jaringan saya lihat. Oke, misalkan sekarang contohkan ya. Ini nggak ada yang masuk production tapi ini. Oke, saya korbankan artikel saya dulu ya. Saya korbankan satu. Oke, misalkan ini 6670. Oke, misalkan nanti. Oke. Coba ini sekarang saya unpublish dulu ya. Saya tunjukkan di mana tempatnya. Oke. Nanti ketika udah kita setting itu, Pak, dia akan masuk nanti di bagian isu. Nah, ini muncul kan kategori kan? Langsung muncul kategori, Pak. Kategorinya apa? Oh, artikel ini kategori dari konferen gitu. Ini untuk menghargai, jadi kalau gini Pak, nanti dihargai jurnal, bukan proceeding, ya dihargai jurnal, sudah itu bukan spesial isu Pak, tapi memang jurnal reguler gitu. Gini cara ngaturnya Pak. Oke, itu nggih, Pak Amam terjawab nggih Pak? Oke, gimana Pak? Oke. Oke. Tidak terisi ya, tidak terisi sehingga justru kita tidak bisa klaim BKD dan lain sebagainya. Tapi memang terbit, pernah seperti itu. Nah kondisi demikian berkaitan dengan etika publikasi, etika publisher ya. Apakah boleh di apa namanya edisi yang sudah terbit kita sudah lewat kita sisipkan gitu ya. Lalu dampaknya untuk jurnal sendiri seperti apa? Karena saya mengalami dulu di tahun 2019. Oke, betul Pak. Yang Bapak tanyakan itu namanya yang reguler isu Pak. Secara aturan, secara etika, ketika sudah reguler isu, sudah close isunya, itu nggak boleh disisipkan. Kalau secara etika Pak. Kalau secara etika. Cuma kalau kita nggak beretika, mau sudah yang back isu, udah. Mau ke nanti kan ending-endingnya kita juga mau ke Scopus kan Bapak Ibu ya. Nanti ini persiapan ya. Nanti yang jurnal policy kan nanti kita ada ngomongin jurnal policy. Nah di sini jurnal policy itu nilai 35%. Nah ini mirip-mirip dengan yang panduan akreditasi yang melihat sekarang demografi dari editor dan reviewernya. Bapak Ibu ada kemarin salah satu jurnal teman saya itu yang poin jurnal policy, konten, online available-nya sama regularity itu terpenuhi. Tapi tidak ada satupun artikel yang terbit di jurnal tersebut disitasi oleh artikel yang tidak Scopus. Tolak Pak. Berarti ini kan Seknas ini kan 5% Bapak Ibu, Seknas Scopus ini. Ini kan nanti kan perlu upaya nanti, berarti nanti di AgroLife Bu, nanti ketika ada dosen prodi di sini, yang akan submit di jurnal atau konferen Rindex Scopus disarankan untuk mensitasi artikel yang terbit di jurnal AgroLife. Nah untuk ngejar yang Seknas ini Bu. Oke, ini Bapak Ibu, jadi besar PR-nya ini. Ini belum ready sudah PR-nya sudah besar Bapak Ibu ya. Ini takut duluan gitu. Oke ini ya. Jadi nanti editor, author perlu ini. Oke. Nah ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Oh, ini saya review saja ini, karena banyak sekali
di luaran sana. Jadi bagaimana mungkin artikel itu akan berkualitas jika cara memprosesnya tidak berkualitas. Nah ini keywordnya. Jadi artikel itu akan berkualitas jika cara kita memprosesnya juga berkualitas Bapak Ibu. Oke, di dalam pengolahan jurnal harus ada namanya jurnal manager Bapak Ibu. Jadi jurnal manager ini ibaratnya itu tim IT-nya jurnal Bapak Ibu ya. Nah sehingga nanti ini yang praktek di lapangan itu banyak sekali yang menggunakan akun jurnal manager untuk memproses naskah. Itu salah besar Bapak Ibu. Kalau di OJS versi 2, jurnal manager dikunci. Tidak boleh memproses naskah kalau di OJS 2. Di OJS 3 Pak, jangankan jurnal manager, super admin pun bisa. Padahal bukan tugasnya. Nah jadi jurnal manager ini Bapak Ibu bertugas nanti untuk konfigurasi dan inisiasi jurnal. Nah kalau misalkan nanti Pak Amam yang menjadi jurnal manager, nanti Pak Amam gak harus orang IT Pak. Tapi harus punya orang, kalau bisa punya anggota tim IT gitu. Karena nanti kan mengcustom, merubah tampilan, kemudian mengenroll siapa sebagai editor, siapa sebagai reviewer, memastikan nanti indeksasinya aman, semua tugas jurnal manager Bapak Ibu. Ini sudah ada skema sertifikasinya Bu. Mulai launching 2026 insya Allah. Kebetulan saya termasuk salah satu askomnya, asesor kompetensinya. Jadi Bapak Ibu nanti, kalau ini bukan promosi, tapi ini informasi nih Bapak Ibu. LSP. Nah. Oke, nanti silakan kalau mungkin maksud saya biar bisa dianggarkan maksud saya. Jadi anggarkan. Kalau misalkan nanti pengolahnya sudah tercertified kan enak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini. Di sini nanti ada skema, nah ini sudah ada skema editor jurnal. Kemudian ada skema reviewer jurnal. Ini section editor dan di sini nanti ada skema jurnal manager. Mana manager jurnal mana? Manager jurnal manager. Mana? Ah ini. Tuh sudah ada Bapak Ibu. Manager jurnal ilmiah. Ini sudah ada skema okupasinya. Jadi silakan bisa dianggarkan mungkin ke Bapak Ibu. 2026 saya akan adakan pertama kali di Polij. Karena kemarin saya ke Pak Direktur mau tanda tangan MOU kemudian sekaligus pelatihan dan sertifikasi. Oke itu, kayaknya teman saya yang punya soalnya ini, jadi enak. Oke sekarang kita lanjutkan ke Bapak Ibu, ini yang GM ya. Saya mau fokus ke bagian editor. Bapak Ibu pernah dengar istilah editor dan section enggak? Section editor enggak? Pernah Bapak Ibu? Jadi ini saya jelaskan dulu nih, ini saya nggak panjang-panjang karena ini memang butuh waktu, ini idealnya 2 hari Bapak Ibu. Kalau mau expert, jadi dilepas mandiri langsung. Gitu. Nah kalau 1 hari berarti harus jam 8 full sampai jam 5. Jadi setengah hari itu praktek. Paling di ITL Trisakti juga sama. Kalau di Diklat resmi ini 2 hari yang bahas ini. Oke. Jadi yang Bapak Ibu ada 4 step yang Bapak Ibu akan lakukan nanti ketika memproses naskah ya. Ada submission, kemudian tahap review, copy editing, dan production. Setiap tahapan ini ada orang yang terlibat Pak. Nah sekarang ini yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, jangan sampai salah orang. Bayangkan ada pasien masuk ke UGD, yang tangani bukan dokter atau perawat, yang tangani malah tukang las. Kira-kira gimana apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya bahaya, bisa mati pasiennya. Ya. Nah, saya sudah analogikan karena saya mikir kemudian, saya cukup bingung bagaimana menjelaskan perbedaan editor, section dengan petugas yang lain di jurnal. Akhirnya saya bikinlah analogi. Nanti habis ini ada analoginya. Jadi di submission ini Bapak Ibu yang terlibat adalah editor. Jadi nanti ada 7 tool yang harus terlibat di dalam manajemen publikasi. 7 Bapak Ibu. Ya nggak boleh cuma 2 orang, author sama editor ngerangkep semua. Editor jadi reviewer, editor jadi copy editor jadi session editor jadi reviewer, semua diambil alih. Nah ini nggak boleh Bapak Ibu. Nah ini tahap review menugaskan reviewer, 2 orang reviewer,
Copy editor ini adalah copy editor yang ngecek nanti ejaan, kemudian susunan, ini yang ngecek copy editor. Kemudian di production ada dua lagi, layout editor dan proofreader. Artinya Bu Dian dan Bapak Ibu silahkan siapkan SDM-nya kalau mau ideal, harus ada editornya, harus ada. Jangan banyak-banyak Bu, editor 2 orang saja maksimal editor. Selebihnya jadikan section editor. Di rumah sakit Pak, editor itu sama dengan dokter umum yang bertugas di UGD, di IGD yang bertugas. Ada pasien masuk yang pertama kali tangani adalah dokter umum. Kedetek penyakit jantung, baru menugaskan dokter spesialis penyakit jantung. Nah, jadi spesialis penyakit jantung dan yang lain disebut dengan section editor Bapak Ibu. Oke, gitu nggih. Nah, baru nanti yang ini review, baru nanti section editor, reviewer Bu, copy editor ya. Kalau copy editor nggak perlu syarat khusus. Yang penting bisa Grammarly, bisa MS Word, itu aman. Ya. Kalau yang reviewer sama editor syaratnya adalah minimal punya profil publikasi Pak, minimal scholar. Kemudian production ada layout editor, syaratnya bisa desain lah. Kalau Bapak Ibu menggunakan desain, misalkan menggunakan InDesign atau menggunakan MS Word biasa misalnya. Dan proofreader, saya yakin Bapak Ibu pernah nggak menggunakan proofreader di jurnalnya? Pernah nggak? Bapak Ibu, proofreader ini merupakan editor bahasa. Walaupun jurnal kita berbahasa Indonesia, harus punya editor bahasa. Apakah berani menjamin memenuhi EYD? Kan nggak dijamin Bapak Ibu. Oke, makanya kita perlu mencari proofreader. Kalau di sini ada dosen bahasa Indonesia Bu, jadikanlah proofreader gitu. Apalagi ini bahasa Inggris. Kalau saya karena nggak punya jasa orang ini Pak, saya kerjasama dengan UPT Bahasa. Saya anggarkan Pak, berapa saya anggarkan? 300.000 per artikel. Kalau conference Pak, karena conference kan harus di Scopus kan terbitnya. Jadi saya anggarkan 300 sampai 350.000 per artikel untuk jasa proofreadernya yang ini. Kalau di jurnal, kita tahu ya kalau UNED kayaknya banyak Pak ya honor jurnalnya Pak ya. Kalau di Purwiji kecil Pak, jadi nggak ada yang mau jadi pengelola jurnal gitu. Karena nggak mau ya sudah saya take over gitu. Oke, kalau UNED kan banyak Pak ya. Saya dapat info katanya banyak banget. Oke, nah ini langsung saja nggih, langsung saja. Kalau ini kan prosesnya secara umum Bapak Ibu ya. Ini saya share komentarnya nanti. Nah, ini aja langsung nih. Nah, ini Bapak Ibu. Intinya di sini. Ini intinya Bapak Ibu ya. Jadi ekosistem penerbitan itu harus melibatkan 7 peran ini Bapak Ibu. Harus ada autornya, editor atau chief editor. Nah, makanya Bapak Ibu tolong hindari taruh chief editor adalah Pak Rektor, Pak Dekan. Karena kapan beliau ada waktu untuk memproses naskah Bapak Ibu. Jadi editor in chief kalau ditransformasi ke dalam peran di OJS namanya jurnal editor. Semestinya kalau menjadi editor in chief harus punya pengalaman pernah menjadi section editor. Oke, ini Bapak Ibu, ini editor. Makanya jangan banyak-banyak Bu jadi editor kalau di OJS 3. Kalau Bapak Ibu nanti kasih orang luar akun editornya, bahaya Bu Dian. Bisa diobrak-abrik Pak kalau di OJS 3. Oke, gitu. Jadi jangan semua menjadi editor. Jadi maksimal 2 orang saja Bu. Misalkan chief atau yang asisten editor atau apalah namanya yang pegang akun editor. Selebihnya jadikan section editor biar aman. Oke, ini tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi editor pintu masuk artikel. Ibaratnya pasien masuk IGD, pertama kali akan dicek oleh dokter umum Bapak Ibu. Dokter umum yang akan pertama kali ngecek. Jadi editor sama dengan dokter umum. Sedangkan dokter spesialis sama dengan section editor. Nah ini berarti Bu Dian, ini harus ada ini Bu. Yang boleh merangkap hanya copy editor dan layout editor. Boleh orangnya sama. Jika Bapak Ibu kekurangan SDM. Kalau editor sama reviewer nggak boleh merangkap Bu. Harus satu-satu gitu ya. Apalagi proofreader. Nggak boleh merangkap. Nah ini dasarnya. Oke. Ini Bapak Ibu ya.
Kalau ada yang pertanyaan apa beda editor, bagaimana tugasnya, langsung terjawab di sini. Ini yang buat langsung PKP, Public Knowledge Project, miliknya OJS. Jadi mereka sudah membuat standarnya. Jadi jurnal manager tidak boleh terlibat di manajemen publikasi. Editor fungsinya apa Bapak Ibu? Editor hanya berfungsi menugaskan section saja. Selebihnya section editor lah yang menangani ngawal. Ibaratnya pasien masuk, ditangani dokter umum, kedetek penyakitnya apa, serahkan ke spesialis. Spesialis yang nanti akan mendiagnosa, cek lab, kemudian nanti setelah ketahuan rawat inap. Terus apa fungsi editor? Mengawal. Ketika pasien masuk rawat inap, apakah dokter umumnya hilang? Enggak kan Bu? Dikawal kan sama dokter umum gitu. Nah ini, sudah saya buatkan analogi Bapak Ibu ya. Jadi editor itu merupakan dokter umum. Sedangkan section editor itu dokter spesialis. Apa peran dokter umum? Menerima semua pasien yang masuk. Berarti pasien sama dengan artikel. Gitu ya. Pasien melakukan diagnosa awal kan dokter umumnya. Oh ibu ini kedetek, ini penyakit jantung ini. Sebentar Bu ya, saya konsultasi dulu dengan dokter spesialis. Gitu. Spesialisnya bilang rawat inap, gitu kan? Maka dirawat inapkan ini Bapak Ibu nih. Oke, ini. Nah, kita lihat detailnya apa? Nah, ini detailnya ya. Dokter umum screening awal. Oh, ini penyakit jantung. Berarti saya perlu mencari section editor yang ahli di bidang penyakit jantung. Nah, ini yang awal. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ya. Mungkin dengan analogi ini Bapak Ibu lebih paham. Maka nanti harus menugaskan section editor. Pertanyaannya Pak Amam, bagaimana cara kita menentukan section editor? Ada yang bisa jawab nggak Bapak Ibu? Betul, betul sekali Bapak Ibu. Jangan sampai fokus skupnya A, B, C, D, E. Sectionnya nggak ada yang bidangnya A, B, C, D, E. Paham Bapak Ibu maksudnya? Itu nggih? Nah, berarti nanti di awal ini silakan Bu, di mapping dulu. Apa saja fokus skupnya AgroLife. Dari fokus skup itu berarti muncullah nanti editor bidang yang ahli di bidangnya. Ya kan Bu Desi di bidang A, berarti harus ada muncul di fokus skupnya AgroLife. Jangan sampai nanti bidangnya nggak ada memuat dosen prodi di peternakan Bu. Ada dosen lain yang masuk gitu kan. Oke, gitu nggih Bapak Ibu. Nah ini analogi.